Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Alejandro Garnacho memecahkan rekor Liga Premier menyusul 2 golnya dalam kemenangan comeback Manchester United melawan Aston Villa pada Boxing Day. Garnacho sendiri menjadi pemain termuda, yaitu 19 tahun dan 178 hari, yang mencetak 2 gol atau lebih di Boxing Day di Liga Premier, melampaui Michael Owen yang berusia 20 tahun dan 12 hari melawan Newcastle pada 1999. United terlihat akan menelan kekalahan lagi setelah menyerah 2-0 di West Ham United di pertandingan terakhir. Tetapi Garnacho mulai kebangkitan setan merah yang menakjubkan dan tidak terduga. Hal ini mungkin hanya menunda masa depan Erik ten Hag sebagai manajer. Namun hasil ini mengangkat mereka ke posisi ke-6, sedangkan Aston Villa membuang peluang untuk menempati posisi kedua di klasemen. Pelatih Aston Villa, Unai Emery, memberikan respon yang aneh saat ditanya tentang kekalahan timnya dengan skor 2-3 dari Manchester United. Emery memulai wawancaranya dengan belak-belakan dan tentatif, menekankan kata-kataan dengan gerakan dagu yang bijaksana dan tawa yang tidak nyaman. Meskipun Aston Villa terpuruk di babak kedua, Unai Emery tidak berminat melontarkan komentar negatif. Saat ditanya apakah yang salah ya sehingga Aston Villa terpuruk di babak kedua dan akhirnya kalah, Emery malah memberikan jawaban yang tidak nyambung. Setelah menang atas Manchester City dan Arsenal, Aston Villa muncul sebagai penantang gelar Liga Inggris yang mengejutkan. Namun setelah itu mereka malah imbang melawan Sheffield United dan kini takluk dari MU. Namun setelah wawancara singkat dimulai, Unai Emery membuka diri mengenai pertandingan tersebut. Pelatih asal Spanyol itu ingin fokus pada pelajaran yang bisa diambil timnya dari pertandingan melawan Man United. Legenda Manchester United Paul Scholes lebih menyoroti gol kemenangan yang dicetak oleh Rasmus Højlund. Soalnya ini menjadi gol pertama striker asal Denmark itu di Liga Inggris setelah main selama 1026 menit. Menurut Paul Scholes, Rasmus Højlund beruntung bisa mencetak gol di momen tersebut. Soalnya dia masih ada di lapangan padahal hampir saja ditarik oleh manajer MU Erik ten Hag sebelum mencetak gol kemenangan di menit ke-82. Rasmus Højlund membutuhkan 15 laga untuk mencetak gol pertamanya di Liga Inggris. Paul Scholes berharap torehan gol Højlund bisa terus berlanjut. Rasmus Højlund diharapkan bisa terus membuktikan kualitasnya di Liga Inggris. Soalnya sejauh ini itulah yang jadi masalah MU, yaitu ketajaman di lini depan. Manchester United sedikit beruntung bisa menyuguhkan comeback impresif untuk membekuk Aston Villa. Setan merah akhirnya meraih kemenangan penting setelah beberapa pekan terakhir terpuruk. Kebobolan 2 gol lebih dahulu tentu jadi catatan negatif di balik kemenangan Man United kali ini. Apalagi mereka kebobolan lewat situasi bola mati. Lini belakang tampil tidak maksimal. Meski begitu, Erik ten Hag tidak menilai terlalu buruk performa timnya. Ini bukan performa terburuk MU, meski tentu mereka cukup ceroboh. Ini bukan performa terburuk kami. Saya kira di babak pertama kami main solid. Hanya kami ceroboh memberikan 2 gol untuk lawan dari situasi bola mati, ujar ten Hag. Setelah jeda paruh waktu, kami hanya sedikit membuat perubahan dalam tekanan kami, tapi perubahan itu hanya perubahan kecil. Lalu kami terus melaju dan tetap percaya kepada diri sendiri. Itulah yang saya tuntut dari tim ini, tandasnya. Rasmus Højlund akhirnya pecah telur di Premier League. Striker baru setan merah ini akhirnya mencetak gol pertamanya di Liga Inggris, gol yang sudah lama ditunggu-tunggu.
Gol Højlund adalah gol penentu kemenangan yang terbukti krusial. Selebrasinya pun terlihat ekstra sangat puas. Højlund sudah lama menunggu-nunggu gol pertamanya di Liga Inggris. Dia terbukti bisa mencetak gol di Liga Champions, bahkan jadi salah satu top skor dengan 5 gol di fase grup. Meski begitu, entah kenapa gol Højlund di Liga Inggris belum juga tiba. Baru tadi malam setelah menempuh 1027 menit pertandingan, kebuntuan Rasmus Højlund pecah. Manchester United menang dengan skor 3-2 saat berhadapan dengan Aston Villa pada pekan ke-19 Liga Inggris 2023-2024. Meskipun menang, laga ini menunjukkan betapa buruknya antisipasi bola mati setan merah. Patrice Evra yang menjadi pandit di Amazon Prime Sport untuk laga Manchester United versus Aston Villa. Pada jeda antar babak, sang mantan kapten memberikan analisis soal performa Manchester United pada babak pertama. Menurut Patrice Evra, United sudah bermain bagus dan perlu lebih serius dalam antisipasi bola mati. Jika mereka tetap bermain begitu dan lebih fokus pada bola mati, saya tidak heran jika mereka menang 3-2, kata Patrice Evra. Dan benar saja, ramalan Patrice Evra benar-benar terjadi. Pada babak kedua, United lebih disiplin dalam antisipasi bola mati. Sedangkan di lini depan, United lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. United pun berhasil comeback dan akhirnya menang dengan skor 3-2. Alejandro Garnacho menjadi salah satu pahlawan kemenangan Manchester United atas Aston Villa. Winger Argentina ini mencetak 2 gol krusial dalam proses comeback impresif setan merah. Pertandingan ini sangat penting untuk skuad Manchester United yang berada di dalam tekanan. Situasi mereka sangat buruk. Hasil pertandingan beberapa pekan terakhir mengecewakan. Bahkan MU diprediksi akan kembali kalah. Aston Villa terkenal sebagai kuda hitam yang sudah menjegal banyak tim top musim ini. Oleh karena itu, Rasmus Højlund terdengar sangat puas bisa membantu timnya meraih kemenangan. Dia membuktikan bahwa MU tidak pernah menyerah. Rasanya sangat luar biasa. Saya mencetak brace. Kami Man United. Kami ketinggalan 0-2 dan kami tidak pernah menyerah. Tandas Alejandro Garnacho. Ada momen menarik pada proses gol pertama Aston Villa ke gawang Manchester United saat John McGinn hendak menendang bola. Leon Bailey berada di belakang Andre Onana dan membisikkan sesuatu kepadanya. Gol pertama Aston Villa menjadi momen yang krusial. Tim racikan Unai Emery itu dapat sepak sudut di area kiri lini pertahanan United. Posisinya tidak cukup ideal dan mencetak gol langsung. Namun John McGinn bikin langsung gol dari eksekusi tendangan bebas itu. John McGinn melepas bola ke area tengah seperti umpan crossing. Namun Andre Onana salah antisipasi karena ada kerumunan pemain. Pada situasi itu, pergerakan Leon Bailey sangat menarik perhatian. Sebab sesaat sebelum John McGinn menendang bola, pemain asal Jamaika tersebut berada tepat di belakang Andre Onana. Bahkan dia sempat membisikkan sesuatu kepada Andre Onana. Bisikan tersebut masih menjadi misteri hingga kini. Namun dari posisi di belakang Onana, Leon Bailey kemudian bergerak cepat untuk mengecoh pengawalan pemain MU. Andre Onana menunjukkan performa pahit dan manis saat Manchester United berjumpa Aston Villa. Pada babak pertama, Onana adalah mimpi buruk. Namun pada babak kedua, Onana melakukan tugasnya dengan apik. Pada babak pertama menjadi mimpi buruk bagi lini belakang Manchester United. Mereka kebobolan 2 kali. Semuanya dari situasi bola mati. Andre Onana menjadi salah satu kambing hitam dari terciptanya 2 gol tersebut. Selaras dengan performa tim, Andre Onana juga tampil bagus pada babak kedua. Kiper asal Kamerun itu melakukan satu penyelamatan penting yang terjadi tidak lama setelah gol Garnacho membuat kedudukan menjadi 1-2. Jika Andre Onana gagal menepis bola itu, situasinya bakal sangat pelik bagi United. Mereka mungkin kehilangan momen untuk bangkit, sebab 1 menit setelah membuat skor menjadi 1-2, United harus kebobolan lagi.